Anak muda Sabah dikeroyok di Kuala Lumpur gara-gara logat mirip orang Indonesia. Seorang pemuda asal Sabah yang bekerja sebagai kurir makanan Grab menjadi korban pengeroyokan di ibu kota Malaysia. Hanya karena logat bicaranya dianggap mirip dengan warga Indonesia. Insiden ini terjadi pada siang hari ketika korban yang berusia 22 tahun sedang mengantarkan pesanan ke sebuah kawasan di Kuala Lumpur. Menurut saksi mata, saat korban tiba di lokasi, sekelompok pria yang tengah duduk di warung tiba-tiba menghentikannya dan mulai menginterogasi dengan nada kasar. Yeah, Arogan banget. then why he jump? because he already wanted to left. And then he keeps on holding the He motorbike, already touched me, like he already touched me before. and then you wanted to You report him, right? Yeah, I saw it. But then we just wanted to quickly end it. No, it become like this. Okay, now what are we going to do? You tell me. What's next? What are we gonna do now? I'll punch him. Punch him real bad right now. Seriously, he doesn't make any argumentation or problem with you pun. Dia buat problem dengan dia. But he did telling this guy, oh, korang luar itu ni semua. Okay, So- I'm stepping in. He's I my colleague. faham He's you my orang colleague, yang I know. you orang yang educated. You professional macam ni, tak manis tau macam ni. You sorry kepada siapa? Looknya aja kelihatan I sorry orang pada you, I sorry pada dia, I berpendidikan sorry pada gitu ya. ni. Dia ni berkesian sebenarnya. Tapi caranya wah miris. You kena control. Calm down. Wow. Sakit tau. I pun martial arts juga. You buat contoh sakit tau kat dia. I tahu mungkin ada martial arts. But then you look at his friend. He's small. What do you want? Compassion? Sympathy? Wah, parah sih. Hanya karena kelihatan berbeda sudah dibully seperti kayak gini. Wah. Cara berpakainya mereka aja kelihatan orang ya seperti orang berpendidikan, orang yang bekerja di tempat yang profesional gitu ya. Tapi bisa melakukan hal semacam kayak gini tuh, waduh. Cuman ini kurang tahu juga ya, permasalahan lengkapnya secara lengkap kan kita juga kurang tahu ya. Cuman kalau udah melakukan kekerasan gini, waduh. Tapi ini di depan umum loh ini. Di depan kayak perkantoran gini. Wah. Sakit tau. Awak kilas tangan dia macam tu. Lepas tu awak beratkan badan dia macam tu. I understand that. But the moment I said calm down and stop it, we have to stop it as well. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidaklah kami ini susah-susah merantau. Seperti kes yang tular baru-baru ini, seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki di Kasari hanya kerana dia seleng Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing, bah. 60 tahun sudah Malaysia ini lahir kerana penyertaan Sabah. Apa? Sabah ini tidak diktirafkah? Give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Tiada Sabah, tiada Sarawak, tiada Persekutuan Malaysia. Ingat itu. Terima kasih. Wow, berarti permasalahannya hanya karena Ramai anak-anak Sabah yang terpaksa merantau jauh seperti mana yang telah disebutkan oleh logatnya beda. yang berhormat Kota Belud Miris tadi. banget. Dan sehinggalah bila layanan daripada pihak kerajaan ataupun pihak pemimpin-pemimpin di kerajaan pusat tidak mendapat layanan yang setimpal kepada Sabah, maka akhirnya rakyat yang ataupun masyarakat, terutama sekali masyarakat di Semenanjung juga, ada lagi yang menganggap kita ini sebagai pendatang, sehingga ada yang tidak mengenali pun bahasa yang kita gunakan di sini. Jadi saya mohon kepada kerajaan untuk memberikan perhatian yang lebih, terutama sekali kawasan-kawasan yang miskin ini, dan diberikan peruntukan yang secukupnya. Sekian, Sabah. itu saja dari saya.
daripada Sabah sangat kecewa sebenarnya. Masih ada mangkuk hayun macam ini. Tolong hantar dia ke Sabah. Kenapa bahasa engkau lain? Bahasa Sabah. Ramai kawan-kawan yang menghantar klip video ini kepada saya beberapa hari yang lepas, tapi atas kesibukan program yang terlalu banyak dan padat di kawasan, baru hari ini. Parah ini sih, parah ini, nggak nyangka banget ya. Yang katanya IQ-nya tinggi gitu ya, hanya karena berbeda. Yang pertama, kekerasan yang dibuat oleh pegawai keselamatan ini terhadap rider tersebut. Dan yang kedua adalah sifat diskriminasi pegawai itu terhadap orang Sabah. Ini sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat tidak boleh diterima. Bayangkan kita sudah merdeka 60 tahun, kita sudah sama-sama dalam Malaysia 60 tahun, tetapi masih ada mangkuk hayun macam ini yang tidak tahu bahasa itu daripada Sabah. Bayangkan. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu diambil serius. Saya sebagai wakil rakyat daripada Sabah sangat kecewa sebenarnya dengan tindakan pegawai tersebut dan juga diskriminasi yang berlaku dalam kejadian ini. Jadi sebagai wakil rakyat yang berasal dari Sabah, saya mau supaya pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia meneruskan siasatan terhadap insiden ini supaya perkara sebegini tidak berulang lagi. Saya juga akan berbincang dengan rekan-rekan wakil rakyat daripada Sabah yang lain. Kalau perlu untuk kita bawa perkara ini di dalam Dewan Rakyat, kita akan bawa. Saya sangat serius berkenaan dengan benda ini sebab ini merupakan satu pencabulan terhadap integrasi nasional kita, di mana sepatutnya semua orang sudah paham kedudukan Sabah, Sarawak dan Semenanjung ini adalah dalam satu negara dan kita mengenali antara satu dengan yang lain. Jadi tindakan PDRM untuk menangkap suspek ini harus berlaku sebagai pengajaran kepada masyarakat kita bahwa mereka perlu mengetahui lebih mendalam dan jangan mengambil putusan atau tindakan yang terburu-buru sebegini. Kalau yang buat hal ini dapati bersalah dan masuk dalam penjara, tolong hantar dia ke Sabah untuk dia belajar bagaimana caranya orang Sabah ini bercakap. Kita mau, kalau bolehlah, hantar dia ke Sabah untuk yang lebih mengetahui, lebih memahami untuk bahasa yang digunakan oleh orang Sabah ini. Melayu ya, untuk dia belajar. Ini mungkin orang Sabah jadi, ini ya pastinya. Saya minta kepada pihak PDRM supaya ambil tindakan. Ada saya dengar sudah bermaaf-maafan dan segalanya. Tetapi bermaaf-maafan ini tidak akan memberikan kesadaran kepada masyarakat kita bahwa perkara ini adalah satu perkara yang serius. Ya. Jadi saya mohon kepada PDRM, teruskan siasatan, dan kalau perlu kami wakil rakyat daripada Sabah bawa perkara ini di dalam Dewan Rakyat untuk dibincangkan. Terima kasih. Wow, di tahun 2025 ini ada kasus semacam gitu di Malaysia, agak sedikit kaget ya. Memang aku juga kurang terlalu untuk ngikutin update berita-berita dari Malaysia itu. Cuman akhir-akhir ini memang agak ngikutin aku sih, dan ada berita semacam kayak gini, wow, agak kaget ya. Yang katanya sering bilang bahwa IQ-nya Indonesia itu rata-rata tuh rendah ya, 76 apa 78. Responnya kayak gitu ya, mereka sering bilang kayak gitu. Nah, video barusan itu di era sekarang, zaman sekarang, melakukan kekerasan karena terlihat beda, cara bicara atau aksennya berbeda dari mereka, itu benar-benar sangat-sangat memalukan ya. Kalau menurut aku di Indonesia kayaknya belum pernah denger deh berita hal-hal semacam kayak gitu, karena berbeda. Karena kita tahu sendiri ya, di Indonesia kan banyak suku, banyak ya adat budaya, beda-beda gitu ya. Otomatis cara bicara terkadang satu sama lain tuh sedikit beda-beda ya. Dan alhamdulillahnya tidak ada berita sebesar ini sampai yang terjadi semacam kekerasan kayak gini. Dan tadi kalau ngeliat sepintas videonya ya, bener-bener aduh miris banget ya kalau mereka yang membuli ini sama pembulian lah ya. Cara berpakaian mereka benar-benar memperlihatkan profesional. Cuman aku tadi kurang paham ya bagian
pengawas keamanan, mungkin security atau apa, aku juga kurang tahu ya. Intinya itu ya bisa dikatakan secara look-nya itu benar-benar kelihatan orang berpendidikan, untuk bekerjanya juga bagus ya, profesional banget gitu ya. Cuman melakukan hal semacam gitu kepada pemuda yang umur berapa tadi, 22, yang mengantarkan makanan terus sampai dipukulin, sampai kelihatan banget di videonya kesakitan, itu benar-benar waduh, malu-maluin sih, malu-maluin. Dan akhirnya sampai tadi beritanya mungkin karena viral ya di sana, sampai kayak perwakilan rakyatnya, DPR-nya lah ya, seperti semacam kayak gini, mengajukan protes. Dan itu, aduh, bener-bener di luar dugaan sih ya.